Halo, selamat datang di YouTube channel Hobi Mama. Hari ini Hobi Mama akan share sebuah resep, yaitu membuat risol yang ekonomis. Nah, ini dia penampakannya. Wow, mantap banget ya. Ini rasanya enak, pas, dan kriuk. Nah, di dalamnya ini lembut banget ya. Nah, sekarang ini kita langsung aja untuk ke bahan-bahannya. Ini dia. Nah, untuk bumbu halusnya kita pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, merica bubuk. Untuk sayur-sayurnya seperti ini, dan 3 buah kentang. Nah, ini kita iris dan potong-potong aja ya. Nah, yang pertama kita akan potong-potong dulu kentangnya. Bentuknya terserah, boleh kotak-kotak, boleh diparut. Nah, ini aku pakai yang kotak-kotak aja supaya dia lebih dapat teksturnya. Kemudian kita potong lagi wortelnya. Wortel juga kita potong kotak-kotak supaya lebih cantik juga. Buncisnya ini kita satukan aja semua ujung-ujungnya, terus kita potong sama-sama si buncisnya supaya dia rata. Kemudian kita potong daun seledrinya kecil-kecil. Setelah itu daun bawang juga kita potong kecil-kecil. Untuk daun seledri dan daun bawang ini akan kita tumis, kita masukkan itu belakangan ya. Nah, ini dia untuk sayur-sayurnya. Sekarang kita akan tumis bumbu halusnya. Nah, ini kita tunggu bumbu halus sampai benar-benar wangi. Nah, ini sudah mulai wangi ya. Kalau sudah wangi, kita bisa masukkan mulai dari sayur-sayurnya. Yang pertama itu adalah kita bisa masukkan kentangnya. Kemudian kita masukkan wortel, masukkan dan juga tambah air. Nah, ini videonya terkat ya. Tapi urutannya kita bisa masukkan wortel bersamaan dengan kentang. Setelah itu kita aduk sebentar, baru dikasih air. Setelah itu tutup seperti ini ya. Nah, ini dia setelah mendidih, kita bisa lihat sudah mulai kental. Nah, kita bisa cek di sini untuk tingkat kematangannya, karena kan buncis lebih cepat matang. Jadi kalau misalnya kentangnya udah setengah lembut, wortelnya juga sudah setengah lembut, kita bisa masukkan buncisnya supaya nanti buncisnya itu dan kentangnya ini sama matangnya ya. Nah, kita aduk lagi sampai benar-benar rata ya. Ini supaya nggak gosong ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan garam, bisa tambahkan juga kaldu bubuk. Nah, ini kita bisa tambahin. Setelah itu kita bisa tes rasanya. Nah, aduk kembali nih. Kita boleh tambahkan air kalau misalnya ini udah kering tapi belum matang. Nah, ini dia. Nah, ini dia sudah mulai kering. Dan kita bisa masukkan daun bawangnya. Untuk daun seledri ini paling terakhir supaya nanti pada saat digoreng seledrinya itu tidak kematangan gitu. Nah, ini akan kita angkat karena ini sudah mau matang. Ini ditunggu sampai benar-benar kering, nggak ada air, supaya risolnya itu tidak pecah. Nah, ini kita akan buat adonan risol. Ini aku pakainya tepung terigu, aku pakai 3 ons atau 300 gram. Setelah itu aku pakai tepung
tapioka atau kanji itu aku pakai 3 sendok makan. Nah, ini aku aduk, ditambahkan air. Nah, untuk airnya ini kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit ya. Atau ini aku pakai saring. Jadi disaring supaya kulitnya itu halus ya. Walaupun ini risol ekonomis, tapi kita akan usahakan kualitasnya yang terbaik. Nah, sampai seperti ini. Kalau sudah begini, kita bisa masukkan minyak sayur. Masukkan minyak sayurnya 4 sendok makan aja. Ini sudah cukup. Nah, dia tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental ya, supaya adonannya itu tidak tebal. Nah, ini kita udah mau masak kulitnya. Kita panaskan teflon, kemudian kita mulai ambil 1 sendok seperti ini. Ini kita cepat aja. Nah, lakukan sampai adonannya kira-kira udah bisa dibungkus, udah bisa dilipat. Nah, di sini aku akan mulai melipat risol kurang lebih seperti ini, 1 sendok makan aja atau setengah sendok makan secukupnya. Kita tidak mau risolnya terlalu besar ya. Nah, seperti ini nanti jadinya besar kok. Nah, ini juga kita lipat lagi. Oke, sampai seperti ini. Nah, di sini aku udah mulai melipat risol sambil memasak kulitnya gitu. Jadi supaya kerjanya cepat, kita bisa masak kulitnya di kompor yang satunya. Kemudian kita bisa lipat kulitnya. Nah, ini dia hasilnya, sudah cukup banyak, kita sudah bisa goreng ya. Nah, ini dia adonan tepung basahnya. Di sini aku pakai tepung terigu itu 6 sendok makan. Kemudian aku kasih tepung beras 3 sendok makan. Jadi perbandingannya itu 2:1 ya. Dikasih sedikit garam. Kemudian dikasih air putih, diaduk sampai seperti ini ya. Jangan terlalu cair kalau untuk adonan basahnya. Nah, panaskan minyak dengan teflon. Ini risolnya tidak menyerap minyak, jadi benar-benar hemat minyak ya. Nah, ini dia risolnya, wah cantik banget ya. Wow. Nah, kita bisa balikkan. Sebenarnya tekstur seperti ini dia sudah matang, sekali balik sudah matang, tapi kalau mau lebih coklat juga boleh. Nah, ini udah mantep banget rasanya, udah enak banget ya. Oke, nah ini kita boleh angkat, kemudian ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya, benar-benar cakep. Ini enak banget ya kalau dicocol pakai sambal. Ini risol kita ekonomis banget. Nanti di box deskripsi aku akan tulis berapa harga modal si risol ini. Jadi buat teman-teman yang mau jualan lagi, jualan risol ini oke banget. Oke.